杂兵们，来呀！让你们见识见识本大王！别跑！我在这里。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah film movie yang berjudul Sisingji Goodbye Wukong. Film ini adalah serial pembuka dari film Sisingji season 3 yang menceritakan tentang Wukong, Tang Sanjang yang berhasil mengembalikan api penciptaan ke kerajaan langit. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan sepasang kekasih yang berada di kerajaan langit. Dia bernama Wukong dan Suyi. Tak berselang lama dari itu, keberadaan Wukong diketahui oleh penjaga di sana. Karena Wukong datang ke kerajaan langit tanpa izin, yang menyebabkan pertarungan pun terjadi dengan begitu lama. Dengan kekuatan Wukong yang luar biasa membuat para penjaga itu kewalahan, sehingga mereka mengerahkan semua pasukannya untuk membentuk sebuah formasi dengan tujuan agar Wukong dapat dikalahkan. Lagi-lagi itu semua sia-sia karena Wukong dapat memberikan mereka perlawanan dengan memecahkan tubuhnya menjadi 3000 bayangan. Sontak saja Wukong bersantai untuk menikmati pertunjukan. Merasa tidak ada gunanya melawan, turunlah Dewa Sanyan, dewa terkuat di kerajaan langit, yang berhasil melenyapkan semua bayangan dari Wukong hanya dengan hitungan detik saja, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka. Dengan kekuatan milik Sanyan membuat Wukong sedikit kewalahan. Namun tak berselang lama dari itu, Wukong pun merubah dirinya menjadi sesosok iblis kera yang menandingi kekuatan Sanyan. Cukup dengan kehancuran yang mereka perbuat hingga turunlah kekuatan tapak Buddha yang mampu menghentikan Wukong. Dengan kekuatan iblisnya yang membuat kerajaan langit porak-poranda akibat pertarungan hebat di antara mereka. Xin pun berpindah di dalam gunung tempat pengurungan Wukong. Tak lama dari itu, datang Rulai atau guru dari Suyi yang mengajak Wukong untuk bermain catur dengan maksud agar amarah dan pemikirannya bisa terkontrol sehingga tidak akan menimbulkan banyak bencana. Tak terima dengan penawarannya itu, membuat Wukong pun menyerang Rulai dengan jurus bayangnya.
Siang berganti malam, pertarungan pun telah usai karena Wukong sangat kelelahan. Akhirnya dia pun menyetujui untuk bermain catur dengan Rulai, sembari menceritakan kenangan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Su Yi. 这局你输了，却从未考虑过素衣的处境。我听闻你曾救过素衣。素衣。 Di pagi hari yang cerah di tempat yang indah hiduplah seorang raja kera di sana. Dia sangat senang dengan tempat yang luas dan damai. Seketika itu dia mendengar bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam wilayahnya itu. Benar saja, dia adalah Su Yi, putri dari kerajaan langit yang turun ke gunung Huagu untuk mencari ketenangan. Su Yi ditemani burung peliharaannya bermain-main di sungai itu, sehingga Su Yi pun melompat karena gembira. Tapi sayangnya, kaki dari Su Yi terkena batu yang membuat kakinya berdarah, sehingga memancing ikan yang ada di sungai itu terangsang untuk memakannya. Saat ikan itu mendekat, tiba-tiba sungai yang tenang berubah menjadi putaran air yang ganas dan menyedot siapa saja yang ada di permukaan. Wukong yang melihatnya sontak saja langsung masuk ke dalam air itu untuk menyelamatkan Su Yi dari keganasan ikan di sana. Setelah menyelamatkan Su Yi, mereka pun saling berkenalan satu sama lain dan bercakap-cakap dengan gembira. Namun kesenangannya itu harus usai karena prajurit langit yang menemukan keberadaan Su Yi menyuruhnya segera pulang ke kerajaan langit. Mereka yang melihat Su Yi dengan seorang iblis kera mengatainya yang membuat Wukong tersinggung, sehingga pertarungan pun terjadi dan Su Yi kembali ke kerajaan langit. Su Yi, 赶跑到花果山的虎地。我呀，猴子大王。 Saat permainan berlangsung dengan berulang-ulang, Wukong selalu kalah dalam permainan yang membuatnya emosi untuk melanjutkan. Namun dengan penjelasan dari Rulai membuat sadar dan mampu mengendalikan emosinya, sehingga Wukong pun berhasil bermain dengan dirinya sendiri selama ratusan tahun lamanya. Setelah dia berhasil memenangkan permainan, Rulai pun menawarinya untuk bisa menikmati dunia luar dengan syarat dia harus menemani Tang Sanjang atau guru Wukong untuk mencari dan mengambil api penciptaan. Jika dia bisa membawa api itu, maka Rulai akan mempertemukannya kembali dengan Su Yi. Scene pun berpindah di padang rumput. Di sana Tang Sanjang sedang bermeditasi, lalu datanglah Dewa Sakin dan Wukong yang memberikan perintah kepada Sanjang untuk mencari api penciptaan dengan Wukong dan muridnya yang lain. 天界有一个新的任务交给你们师徒，天界期待你们的好消息。天地之间，唯有天命之事已办妥，唐三藏师徒。 Setelah menerima perintah itu, Wukong, Patkai, Wujing, dan Sanjang berangkat untuk mencari api penciptaan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Setiap perjalanan mereka hadapi dengan keringat, kekuatan, dan darah. Selama 10 tahun lamanya perjalanan itu, akhirnya mereka pun sampai di tempat api penciptaan. 师傅，终于到了。 怎么办啊？火势太强了。 Setelah sampai di sana, Sanjang pun tak membuang waktu. Dia langsung masuk untuk mengambil inti dari api penciptaan itu, yang memiliki banyak ilusi saat masuk ke dalamnya. Tak membiarkan begitu saja, Wukong pun masuk ke dalam api itu untuk membantu gurunya mendapatkan api penciptaan. Benar saja, saat dia masuk banyak ilusi yang menghampirinya. Namun, Wukong bisa menemukan gurunya dan menariknya keluar hingga mereka pun mendapatkan api penciptaan itu. 那就是可以拯救世间的错失之火。 悟空，好像情况不妙。师傅，走！
Sementara itu di Kerajaan Langit, kabar bahagia terdengar oleh Su Yi karena Wukong berhasil mendapatkan api penciptaan dan Su Yi akan bertemu dengannya. Kabar gembira itu akan dia sampaikan kepada ayahnya. Namun saat dia masuk ke dalam ruangan ayahnya, tadi sangka semua rencana jahatnya terdengar oleh Su Yi. Selama ini, ayahnya hanya memanfaatkan Sanjang untuk memenuhi semua perintahnya agar mendapatkan api penciptaan yang akan dia gunakan sendiri untuk menguasai dunia dan mempunyai kekuatan yang tak terbatas. Su Yi yang mendengarnya sontak saja langsung dikirimkan ke dalam dunia bawah atau dunia orang mati untuk dijadikan sebagai pelayan raja di sana. Setelah menyingkirkan Su Yi, Rulai pun datang menghampiri Tian untuk menanyakan keberadaan Su Yi karena dirinya sudah berjanji akan mempertemukannya dengan Wukong. Si Tian pun mengatakan jika Su Yi telah mati karena penyakit hebat yang ia derita selama ini. Merasa ada yang tidak beres, Rulai pun memutuskan untuk pergi ke dunia bawah tanah untuk mencari keberadaan Su Yi. Namun keadaan Su Yi yang telah dirubah menjadi pelayan dunia bawah tanah membuat ingatannya dihapus sehingga membuat pencarian itu sangat sulit bagi Rulai. Kini mereka telah sampai di Kerajaan Langit. Saat Sun Wukong tertidur, dia pun diberikan petunjuk oleh api penciptaan jika semua ilusi yang dia rasakan dulu akan terjadi jika api penciptaan itu jatuh ke tangan Tian. Sehingga Wukong pun memberi penjelasan kepada gurunya. Namun semua penjelasan itu tak didengarkan olehnya. Saat Sanjang akan menyerahkan api itu, tiba-tiba api diambil oleh Wukong karena Wukong percaya bahwa si Tian adalah pengkhianat surga yang akan memiliki api penciptaan secara pribadi, bukan untuk menerangi cahaya dunia. Oleh karena itu, Wukong pun menyimpan api penciptaan di dalam tubuhnya. 300年了，这猴妖还是死，这不是玩笑，就是所谓的正义，就放入我心内保存。 Dengan tindakan Wukong yang seperti itu membuat si Tian marah dan memerintahkan Sanjang untuk mengalahkan Wukong. Kini pertarungan pun terjadi lagi dengan sangat sengit. Saat pertarungan berlangsung, Dewa Sakin tahu jika Sanjang tidak akan bisa menang dari Wukong, sehingga dia pun menyuruh Sanjang untuk membaca mantra agar Wukong menjadi lemah dan dapat dikalahkan. Ganzang, 你有制服猴妖的办法，念了紧箍咒。 Sementara itu murid-muridnya juga akan dibunuh jika dia tidak membacakan mantra itu. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Sanjang pun menuruti perintah dari Dewa Sakin untuk membacakan mantra kepada Wukong agar Wukong menjadi lemah. Karena Sanjang tahu jika menuruti mereka, mereka mengatakan akan mengampuni Wukong. Namun semua itu hanyalah kebohongan. Tetap saja saat Wukong berhasil dilumpuhkan oleh mantranya, Sanjang pun memberikan serangan yang membuat Wukong mati dan mengambil kembali api penciptaan dalam tubuhnya. Penyesalan pun Sanjang rasakan karena sudah tidak mempercayai muridnya itu. Setelah dia mati, si Tian pun menyuruh Sanjang untuk menyegel jiwa Wukong di Laut Cina Selatan agar dirinya tidak dapat bereinkarnasi kembali. Kini jiwa Wukong terkurung di dalam batu kerak selama ratusan tahun yang akan datang, dan film pun selesai.
希望我成为守护正义的大英雄。 Secara keseluruhan film ini memiliki banyak pertarungan epik yang membuat kita sebagai penonton asik melihatnya. Namun sekali lagi, film ini hanyalah film pembuka dari serial Si Singgi Season 3. Mimin pamit undur diri, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, see you next video.